mempunyai nuansa pemahaman yang serupa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya orang yang mengetahui dirinya itulah orang yang mengetahui Tuhannya. Ungkapan tersebut bagi kaum sufi juga mengandung arti bahwa Tuhan dengan manusia sebenarnya satu. Untuk mengetahui Tuhan manusia tak perlu mencari jauh-jauh, cukup ia masuk ke dalam dirinya dan mencoba mengetahui dirinya. Dengan mengenali dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa ketika Ali ditanya, apakah engkau mengenal Allah melalui Muhammad ataukah mengenal Muhammad melalui Allah? Ali menjawab, aku mengenal Allah melalui Muhammad, maka dia tidak akan kusembah dan Muhammad akan lebih mantap di dalam hatiku daripada Allah. Dan seandainya aku mengenal Muhammad melalui Allah, maka aku tidak memerlukan Rasulullah. Namun Allah mengenalkan dirinya kepadaku sebagaimana kehendaknya. Allah mengutus Muhammad untuk menyampaikan hukum-hukum Al-Quran dan menerangkan amal harus dengan keikhlasan. Kemudian aku mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahui bahwa mustahil seseorang dapat mencapai serta berhasil menuju jalan ma'rifah kecuali dengan izin Allah. Maka tidak cukuplah untuk menggambarkan tentang Tuhan hanya melalui pemahaman dan bayangan semata. Sedangkan Allah yang menciptakan, menyesuaikan serta memaklumkan makhluknya seperti yang dikehendakinya. Ali berkata pula, namun Allah membuatku mengenal diriku sendiri melalui kelemahan dan kefakiran, sehingga aku berkeyakinan bahwa aku memiliki Tuhan yang mengadakan kelemahan dan kefakiran. Jadi maksudnya adalah Ali mengenal dirinya melalui kelemahan dan kefakiran dan mengenal Tuhannya melalui sifat kuasa dan kekayaan. Sementara itu diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Daud. Kenalilah aku dan kenalilah dirimu. Daud menjawab, Tuhanku, aku mengenalmu dengan keesaan, kekuasaan dan kekekalan, dan mengenal diriku dengan kelemahan, ketidakmampuan dan fana. Maka Allah berfirman, wahai Daud, sekarang engkau telah mengenalku. Sebuah ungkapan bijak yang sering disinyalir sebagai hadis kudusi menerangkan, kuntu kanzan la u'arafu fa'ahbabtu an u'arafa fa khalaqtu khalqan fa'arraftuhum bi fa'arafuni. Aku pada mulanya adalah harta yang tidak dikenal. Kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk. Lalu aku mengenalkan diriku pada mereka sehingga mereka pun kenal padaku. Ungkapan di atas menurut pandangan sufi menjelaskan bahwa Tuhan ingin dikenal, dan untuk dikenal Tuhan menciptakan makhluk. Ini diterjemahkan sebagai Tuhan dan makhluk adalah satu, karena melalui makhluk Tuhan dikenal. Pada permulaan gerakan sufi diungkapkan dengan sikap zuhud terhadap dunia, sibuk dengan ibadah dan mujahadah terhadap nafsu dan membimbingnya dengan akhlak yang mulia. Dan mereka adalah golongan yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya perilaku kehidupan Nabi Muhammad telah memberi contoh, yakni beliau mengarahkan diri kepada Allah dengan melihat, merenungkan, bertahanus di Gua Hira sebelum turun wahyu. Beliau bermujahadah dengan perkataan dan perbuatan sehingga ruhnya bersih, perasaannya halus, cermin kalbunya bersinar cemerlang menerima nur dari Allah. Jadilah beliau orang yang jujur yang selalu memancarkan kebenaran dan keyakinan. Nabi Muhammad menghabiskan siang dan malamnya seorang diri, jauh dari kesibukan umum. Setelah menerima bi'atah kenabian dan menerima wahyu secara berkesinambungan, beliau tidak pernah angkuh walau terpilih sebagai pengemban risalah. Sahabat-sahabatnya pun meniru beliau. Mereka tidak menghafalkan ayat Al-Quran kecuali telah mengamalkannya, dan tidak menghafalkan yang lain kecuali sesudah mengamalkannya. Secara nyata apa yang mereka telah hafalkan terlebih dahulu.
Kezuhudan dan kesucian telah termasyhur banyak terdapat pada sahabat Nabi sepanjang kehidupan Nabi dan setelah wafatnya. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Al-Kahfi 28. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang amal Rasulullah dan menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang secara sadar dan terencana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Antara lain surah An-Nur 37, Ali Imran 79, Yunus 62. Dari ayat-ayat tersebut kelihatan bahwa kaum muslimin berjenjang tingkatan akhlak, ibadah dan akidahnya. Demikian juga terkadang dengan variasi kegiatan amal salehnya. Salah satu contoh dapat dilihat dalam firman-Nya, "Summa aurasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Fatir 32. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad berarti konfirmasi Allah terhadap keutamaan akhlak Nabi. Al-Kalam 4. Dan sebagai contoh teladan yang baik. Al-Ahzab 21. Dari nukilan ayat dan hadis di atas dan terlepas dari kemungkinan adanya atau tidak adanya pengaruh eksternal, ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dapat melahirkan pemahaman tasawuf, yakni ajaran yang membawa manusia sedekat mungkin dengan Tuhan. Dan Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah landasan utama spiritual Islam. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang diduga memengaruhi lahirnya dunia spiritual Islam telah dikemukakan oleh sebagian ahli sejarah. Antara lain pengaruh Kristen dengan paham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Dalam literatur disebutkan bahwa di padang pasir Arabia memang ada para rahib yang mengasingkan diri. Lampu mereka di tengah malam menjadi petunjuk bagi mereka yang berjalan di malam hari. Kemah mereka yang sederhana menjadi tempat berlindung yang kemalaman, dan kemurahan hati mereka menjadi tempat memperoleh makanan bagi yang kelaparan. Filsafat mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Badan jasmani merupakan penjara bagi roh. Kesenangan roh yang sebenarnya adalah di alam samawi. Untuk mendapatkan hidup senang di alam samawi, manusia harus membersihkan rohnya dengan meninggalkan hidup materi dan berkontemplasi. Filsafat emanasi Plotinus yang mengatakan bahwa wujud ini memancar dari Tuhan yang Maha Esa. Roh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, tetapi dengan masuknya ke dalam materi roh menjadi kotor, dan untuk dapat kembali ke tempat asalnya, roh harus dibersihkan terlebih dahulu. Penyucian roh dilakukan dengan meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan sedekat mungkin. Ajaran Buddha dengan faham nirwananya meyakini untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi.
Ajaran Hinduisme yang juga mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dan Brahman. Inilah beberapa paham dan ajaran yang secara teoritis diduga mempengaruhi timbulnya sufisme di kalangan kaum muslim. Dengan atau tidak adanya pengaruh agama, paham sufisme dapat timbul di kalangan kaum muslimin.